Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam kajian ilmu hadis, yaitu tipologi penulisan kitab-kitab hadis di Pejus Sawai. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bagaimana para ulama tidak hanya menghimpun hadis, tetapi juga menyusun, melengkapi, dan menyeleksi kitab-kitab hadis yang telah ada, agar khazanah hadis Nabi Muhammad SAW semakin rapi, lengkap, dan terjaga. Adapun materi yang akan kami sampaikan mencakup dari pengertian kitab hadis di Pejus Sawai secara etimologi dan terminologi, latar belakang dan sejarah dari kitab hadis di Pejus Sawai, ciri-ciri dan contoh dari kitab hadis di Pejus Sawai, dan terakhir ada tujuan dan manfaat penulisan kitab hadis di Pejus Sawai. Di sini saya akan membahas pengertian kitab juz Sawai secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata juz berarti bagian atau jilid kecil, sedangkan kata sawaid berarti tambahan. Dengan demikian, secara bahasa, kitab juz sawaid berarti bagian atau kumpulan hadis-hadis tambahan. Sedangkan secara terminologi, dalam kajian ilmu hadis, kitab juz sawaid adalah kumpulan hadis-hadis tambahan yang tidak tercantum dalam kitab juz tertentu, lalu dihimpun dari kitab lain sebagai hadis tambahan. Artinya, hadis-hadis yang tercantum dalam kitab juz sawaid bukan pengulangan, melainkan hadis-hadis tambahan yang tidak tercantum dalam kitab rujukan tertentu, seperti kitab hadis Kutubus Sittah. Tipologi ini menunjukkan ketelitian para ulama untuk menelusuri dan menghimpun hadis-hadis Nabi agar tetap terpelihara secara menyeluruh. Kemudian, perlu kita ketahui dalam kajian ilmu hadis, ada terdapat perbedaan kitab hadis induk dan kitab hadis juz sawaid. Kitab hadis induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Susunan Abu Dawud. Kitab ini disusun secara sistematis, mencakup banyak bab, mulai dari akidah, ibadah, dan hingga muamalah. Adapun kitab juz, dia hanya membahas satu topik atau satu persoalan saja, namun pembahasannya lebih mendalam. Kemudian kitab juz sawaid, dia disusun dengan cara membanding-bandingkan kitab hadis untuk menghimpun hadis-hadis tambahan yang tidak terdapat dalam kitab hadis induk. Dengan demikian, kitab juz sawaid berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti kitab hadis induk. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dan sejarah munculnya kitab-kitab hadis di Pejus Sawaid. Munculnya kitab-kitab hadis di Pejus Sawaid dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, banyaknya kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama dengan metode dan sistematika yang berbeda-beda, sehingga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di berbagai kitab. Yang kedua, adanya kebutuhan ilmiah untuk mengetahui hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab hadis induk seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketiga, adanya keinginan untuk melengkapi dan memperkaya khazanah hadis agar para ulama, peneliti, dan fuqaha memiliki rujukan yang lebih luas. Karena itulah, para ulama menyusun kitab juz sawaid sebagai bentuk penyempurnaan, pengumpulan, dan pelestarian hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusun kitab juz sawaid, para ulama menggunakan metode ilmiah yang sangat kuat atau yang sangat ketat. Yang pertama itu, mereka menentukan kitab rujukan utama seperti Kutubus Sittah. Yang kedua, mereka menelusuri kitab-kitab hadis lain seperti Musnad, Mu'jam, dan kitab-kitab hadis tambahan lainnya. Yang ketiga, hadis-hadis yang ditemukan dibandingkan secara teliti untuk memastikan bahwa hadis tersebut benar-benar termasuk hadis zawaid. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagian ulama juga memberikan penilaian kualitas hadis seperti sahih, hasan, atau dhaif. Metode ini menunjukkan tingginya kehati-hatian ulama hadis dalam menjaga keaslian sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus di sini saya membahas sejarah
tipologi penulisan kitab hadis tipe Juz Zawaid. Sejarahnya itu pada masa awal Islam, abad pertama dan kedua Hijriah, hadis belum dibukukan secara sistematis. Hadis ini disampaikan secara lisan dan dicatat dalam catatan pribadi. Pada masa ini belum dikenal kitab juz maupun zawaid. Namun, mulai muncul pencatatan hadis berdasarkan tema tertentu. Memasuki abad ketiga Hijriah, ketika kodifikasi hadis berkembang pesat, para ulama mulai menulis kitab juz, yaitu kitab hadis kecil yang membahas satu tema, satu sahabat atau satu persoalan tertentu. Contohnya adalah karya Imam Al-Bukhari seperti Juz Al-Yadain. Setelah kitab-kitab hadis induk seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mapan, pada abad ke-4 Hijriah ke atas sampai ke atas itu muncul kebutuhan untuk menghimpun hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab induk. Dari sinilah lahir konsep zawaid, yaitu hadis-hadis tambahan yang dikumpulkan dari kitab lain. Pada abad 7 sampai 9 Hijriah, penulisan kitab Juz Zawaid itu berkembang pesat, ditandai dengan karya-karya seperti Majma'uz Zawaid karya Al-Haisami. Sejak saat itu, Juz Zawaid diakui sebagai salah satu tipologi penting dalam penulisan kitab hadis. Adapun ciri utama dari kitab hadis tipe Juz Zawaid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis yang dikumpulkan adalah hadis tambahan yang tidak terdapat dari kitab hadis tertentu. Yang kedua, selalu ada kitab pembanding sebagai penentu dari kitab zawaid. Yang ketiga, penyusun sering menyebutkan sanad dan kualitas hadis, baik itu hadis hasan maupun hadis dhaif. Nah, adapun contoh dari kitab Juz Zawaid antara lain Zawaid Musnad Ahmad, Zawaid Sunan Ibnu Majah, dan Majma'uz Zawaid karya Al-Haisami. Adapun yang terakhir yaitu tujuan penulisan kitab hadis tipe Juz Zawaid, yaitu untuk melengkapi kitab hadis induk, untuk memudahkan peneliti dan takhrij hadis, dan menjaga hadis-hadis tersebar agar tidak hilang. Baik, kesimpulan pembahasan video kali ini, kitab Juz Zawaid adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis tambahan yang tidak tercantum dalam kitab induk tertentu. Tujuan penulisan ini untuk menjaga khususnya hadis, menjaga hadis Nabi Muhammad SAW agar tetap terpelihara dan terjaga secara menyeluruh. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai penulisan kitab-kitab hadis tipe Juz Zawaid. Saya Marwa Umar. Saya Asin Muhammad. Dan saya Adelia Purnama. Semoga pembahasan video ini menambah wawasan dan pemahaman kita dalam studi ilmu hadis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.